Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Setelah puas bermain di game center, Alex mengajak kami ke taman di pusat kota. Kami bermain-main di sana. Menjelang sore, Alex mengantarkan kami pulang ke rumah. Sesekali aku menculikmu seperti ini, tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa. Terima kasih untuk hari ini ya. Mau istirahat kan? Iya, kamu juga Al. Hati-hati di jalan. Oke, see you. Dan Alex dengan cepat menggembar motor gedenya. Di hari-hari berikutnya, setiap 2 hari sekali, Alex selalu mengajak kita berdua main. Terkadang dia mengajakku ke kafe, di mana di tempat itu ada area permainan anak. Kadang ke warnet, tempat PS, atau Xbox, dan tempat menyenangkan lainnya yang menjadi surganya anak kecil. Semakin hari kita menjadi semakin akrab. Alex banyak membicarakan tentang cita-citanya. Alex lebih terbuka dari yang kubayangkan. Aku ingin menjadi pakar teknologi nano, tapi orang tuaku menginginkanku untuk menjadi dokter. Aku yang masih awam dengan istilah itu hanya mendengarkan curhatan Alex dengan seksama. Beliau bilang teknologi nano tidak akan berkembang di Indonesia, jadi bukan merupakan pekerjaan yang bagus untuk digeluti. Apalagi kalau mereka tahu potensi dari nanopartikel yang menjadi inti dari kehidupan manusia. Mereka pasti akan terkejut, tapi susah sekali mengubah pendirian mereka. Mereka hanya ingin anaknya menggeluti pekerjaan yang diidam-idamkan semua orang, dan pekerjaan itu juga dibutuhkan banyak orang sepanjang masa. Seorang dokter, Alex berkeluh kesah. Melihatnya seperti ini membuat Alex tampak seperti anak kecil yang tengah merajuk. Dia menginginkan mainan A, tapi orang tuanya memberikan mainan B. Dia tidak puas dengan keputusan orang tuanya. Padahal mainan A lebih berguna untuknya. Seperti itulah kira-kira. Kalau kamu ingin jadi apa kan? Maaf ya, kamu jadi pendengarkan curhatanku. Orang-orang di sekelilingku tidak ada yang mau mendengarkan isi hatiku. Bahkan Diana juga mendukung keputusan orang tuaku. Aku benar-benar tidak punya pendukung. Maaf ya Kans, kalau aku curhatnya sama kamu. Kamu membuatku sangat nyaman. Membuatku ingin menumpahkan semua kekesalan yang menumpuk di hatiku yang selama ini kupendam. Iya, gak apa-apa. Aku senang kamu cerita seperti ini. Itu artinya kamu benar-benar menganggapku sebagai seorang sahabat. Bukankah wajar bila antar sahabat saling bercerita seperti ini? Terima kasih, Kans. Hanya kamu yang mengerti aku. Alex menggenggam tanganku, membuat jantungku seolah-olah akan melompat keluar. Jantungku menjadi berdebar tak karuan. Meong, meong, meong. Terdengar suara kucing dari bawah kakiku. Aku menengok dan melihat kucing kecil yang tampak tak terurus. Sepertinya kucing itu sangat kelaparan. Wah, pus, cik, pus. Alex sudah berjongkok dan mengelus-ngelus bulu kucing yang tampak kotor. Kasihan sekali kamu. Kamu pasti kelaparan ya? Alex mengambil makanannya dan memberikannya pada kucing kecil itu. Kucing itu memakan dengan sangat lahap. Andaikan aku bisa merawatmu. Suara Alex terdengar mengambang. Seolah-olah ingin mengatakan, dia ingin merawat kucing itu, tapi kondisi tidak memungkinkan. Kamu ingin merawatnya? Iya, sepertinya kucing ini juga kucing liar, tapi aku tidak bisa merawatnya. Kenapa?
Mamaku alergi bulu kucing. Beliau akan gatal-gatal kalau dekat dengan kucing. Aku bisa merawatnya. Serius, Alek tampak antusias. Iya, aku akan merawatnya untukmu. Tapi, aku kasih makan seadanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, Kans. Yang penting dia ada yang merawat. Aku nengokin sekali-sekali, boleh ya? Boleh dong, dia kan anakmu. Aku bantu merawat aja. Anak? Anggap aja kayak gitu kan? Aku tersenyum geli. Oke, kalau dia anakku, berarti kamu mamanya. Hei mama, kucing. Rawat aku ya, please. Alek berkata sembari memainkan kaki kucing kecil itu. Seolah-olah kucing itu yang berbicara denganku. Oke, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tidak bernakal, hehehe. Kucing ini mau dibawa pulang, Kak, kata Vian. Iya, Vian, keberatan, tanyaku. Kucingnya jelek, aku gak suka. Jelek karena belum dirawat. Nanti kalau sudah dirawat pasti gemuk dan lucu. Beneran? Iya dong. Siapa namanya, Kak? Iya, aku yang bingung. Mau dikasih nama apa ya, Al? Bentar, aku mikir dulu. Alek tampak berpura-pura berpikir. Kasih nama Alkans aja. Alkans? Bagus juga sih. Terlalu bagus untuk nama kucing. Ada arti spesial? Tanyaku kepo. Alkans. Alek Kansa. Bagus kan? Alek tersenyum usil. Ya ampun, kenapa nama kucing jadi pakai nama sendiri? Berasa jadi kucing? Mulutku berkata seperti itu. Tapi hatiku senang. Setidaknya namaku dan Alek bisa bersanding. Meskipun dalam bentuk nama seekor kucing. Pokoknya fix, dia namanya Alkans. Halo Kans, Kans. Kok panggilnya pakai namaku? Aku merasa seperti seekor kucing. Karena kamu memang mirip kucing. Kecil, polos, pemalu, penakut. Bikin orang lain pengen melindungi. Alek berkata sembari mengusap-ngusap kucing bernama Alkans. Tapi aku tidak pernah minta untuk dilindungi. Aku protes. Siapa yang mau melindungi kamu? Maksudku kucing ini kok. GR ya, hehehe. Alek mengacak-ngacak rambutku dengan usil, membuat pipiku memerah karena malu. Sore itu kami pulang dengan membawa kucing bersama kami. Mungkin ini adalah jalan-jalan terakhir kami pada liburan kali ini, karena besok sekolah sudah masuk. Sampai bertemu besok ya kan? Semoga kita bisa satu kelas lagi. Iya, semoga saja. Terima kasih ya Al, hati-hati di jalan. Oke, aku menatap Alek sampai menghilang dari pandangan. Oke Al, mulai hari ini Mama akan merawatmu. Bila Papa memanggilmu Kans, maka Mama akan memanggilmu Al. Panggilan yang adil bukan? Hihihi. Aku senang sekali. Keberadaan kucing itu seolah-olah menjadi pengikat hubunganku dengan Alex. Meskipun Alex menganggap hubungan ini hanya persahabatan semata, tapi tidak apa-apa kan aku menganggapnya lebih. Hari pertama sekolah pun dimulai. Sekarang sudah kelas 2 SMA. Di hari pertama, biasanya para murid akan berbondong-bondong melihat peraturan kelas. Sama dengan harapan Alex, aku berharap bisa kembali satu kelas lagi dengan pria kesayanganku itu. Aku pun ikut berdesak-desakan, tidak sabar untuk mengetahui kelas baruku. Aku melihat namaku ada di kelas 2E. Aku membaca nama-nama di daftar yang terdiri dari 40 siswa itu. Aku baca dari atas ke bawah.
kembali dari bawah ke atas. Namun aku tidak melihat nama Alex di sana. Apa kami tidak satu kelas lagi? Aku mulai membaca semua daftar itu. Dan ternyata Alex berada di kelas 2A. Satu kelas dengan Diana. Seketika aku merasa kakiku lemas. Aku segera duduk untuk mencegah diriku agar tidak terjatuh. Ternyata takdir memang tidak bisa dipungkiri. Mereka sepasang kekasih yang sudah ditakdirkan. Bahkan, bila aku berdoa setengah mati agar mereka berpisah, itu tidak akan terjadi. Sepertinya Tuhan sudah menakdirkan mereka bersama. Kan? Aku familiar dengan suara itu. Suara yang selalu mengisi mimpi-mimpiku. Aku mendongak dengan antusias. Wajah bahagiaku langsung bias begitu melihat siapa yang datang. Aku melihat Alex datang bersama Diana. Aku senang dengan kedatangan Alex, tapi aku cemburu pada Diana. Sungguh lucu sekali, bukan? Apa hakku untuk cemburu? Aku bukan siapa-siapanya Alex. Yang berhak cemburu seharusnya Diana. Dia adalah pacar Alex yang diketahui oleh dunia. Lama-lama aku menjadi wanita tidak tahu diri yang menginginkan milik orang lain. Aku wanita yang memiliki hati yang buruk. Kita tidak sekelas ya? Kamu di kelas apa? Tanya Alex padaku. Ya nggak mungkin sekelas lah, Ai. Kan pembagian kelas tahun ini berdasarkan nilai rapot. Itu kenapa kita bisa satu kelas? Karena kita sama-sama berotak cerdas. Diana bergelayut manja di lengan Alex. Aku menunduk bukan karena takut, tapi karena tidak tahan melihat adegan itu. Kamu jadi masuk kelas apa, Kans? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Sudahlah, Ai. Gak penting juga tahu di kelas apa. Yuk ke kantin. Aku lapar nih. Diana menarik tangan Alex. Akhirnya terpaksa Alex mengikutinya. Sudah aku bilang, gak usah care sama cewek lain. Aku gak suka kamu kayak gini, ucap Diana. Tapi dia temanku, wajar dong kalau aku tanya. Apa kamu akan melarangku berbicara pada semua cewek di sini? Gak semua cewek, cuman dia aja. Aku gak suka kamu bicara sama dia. Lihat aja matanya. Dia suka sama kamu, Ai. Sadar gak sih? Itu gak mungkin. Kita hanya berteman. Pikirmu terlalu jauh. Dan lagi-lagi aku mendengar perdebatan mereka yang bisa didengar orang lain dalam radius 10 meter itu. Aku tertunduk begitu melihat banyak orang yang menatapku. Tatapan tidak suka mereka arahkan padaku. Seolah-olah mengatakan bahwa karena aku mereka bertengkar. Sudahlah, aku tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Aku harus menerima kenyataan tidak bisa satu kelas dengan Alex. Kelas tanpa Alex akan seperti apa rasanya? Pasti sepi. Tidak ada punggung lebar yang bisa aku tatap. Tidak ada senyum yang bisa aku lihat. Tidak ada mata yang menatapku dengan tajam. Mungkin kehidupanku akan kembali seperti di awal-awal sekolah. Sendirian, kesepian, transparan, terbuang, dan ditinggalkan. Aku sudah pernah mengalami masa-masa itu. Aku pasti kuat bila harus mengalaminya lagi. Semangat, Kansa. Seperti dugaanku awal, di kelas baru ini benar-benar tidak ada yang menganggapku. Aku kembali duduk di kursi paling belakang. Sendiri tentu saja. Tidak ada yang menggubris ketika aku berbicara. Tidak ada yang menjawab ketika aku menyapa. Semua menganggapku tidak ada. Aku benar-benar merindukan Alex. Sedang apa dia? Apa dia senang bisa satu kelas dengan Diana? Ya, Alex pasti senang sekali. Hubungan mereka pasti lebih mesra.
andaikan aku punya kamera bagus, aku pasti akan memfoto Alex dan mencetaknya, agar aku bisa menatap wajahnya ketika aku kesepian seperti ini. Sudah hampir 2 minggu aku tidak melihat Alex. Di minggu ketiga, aku sudah tidak tahan lagi. Aku memberanikan diri sekedar berjalan-jalan ke kelas A yang letaknya cukup jauh dari kelasku. Setiap melewati kelasnya, aku menengok, berharap bisa melihat wajahnya meskipun hanya sekilas. Namun Alex tidak ada di sana. Sepertinya Alex pergi ke kantin bersama Diana. Aku kembali berjalan ke kelasku dengan wajah tertunduk lesu. Pupus harapanku untuk bisa melihat wajah itu. Alkans, papamu akhir-akhir ini tidak datang melihatmu ya? Mungkin dia sudah lupa dengan keberadaanmu. Meong, meong. Dia sudah bahagia dengan dunianya yang baru. Kali ini dia bisa satu kelas dengan Princess. Pasti dia senang sekali. Meong, meong. Kamu jangan sedih ya. Meskipun keluargaku makannya sering kekurangan, tapi aku akan memberimu makanan yang sama dengan apa yang aku makan. Jangan sedih bila papamu sudah melupakanmu. Masih ada mama, oke? Aku berbicara sendiri seperti orang gila, sembari mengelus-ngelus Alkas, kucing liar yang kami pungut bersama. Sebenarnya Alkas tidak berpengaruh dengan keberadaan Alex, hanya aku saja yang mencari-cari alasan. Aku yang bersedih karena sudah beberapa minggu tidak bertemu dengannya. Sepertinya Alex benar-benar melupakanku dan kucing ini. Aku tiap hari berusaha dan berusaha, namun aku tetap tidak bisa bertemu dengan Alex. Bahkan aku sudah mencoba ke kantin dan perpustakaan, namun Alex juga tidak ada di sana. Aku mulai gelisah. Kita bahkan masih satu sekolah, tapi mengapa sulit sekali untuk bertemu? Apa aku perlu ke rumahnya? Itu sangat-sangat memalukan dan tidak berharga diri. Tapi aku hanya ingin melihat wajahnya. Aku janji tidak akan menyapanya. Seperti itu tidak apa-apa, bukan? Mencari alamat Alex tidak semudah membalikan telapak tangan. Sikap teman-teman yang mengacukanku yang menjadi kendalanya. Aku ke ruang TU untuk mendapatkan informasi. Tapi bukan informasi yang aku dapat, hanya sikap judes, galak, dan kemarahan. Aku kembali ke kelasku. Mungkin Tuhan benar-benar tidak mengizinkanku untuk bertemu. Mungkin ini cara Tuhan agar menyuruhku melupakan Alex, pria muda yang sudah ada pemiliknya itu. Aku mengelungkupkan kepalaku di atas meja. Rasanya aku tidak semangat untuk melakukan apa-apa. Aku jadi malas belajar dan melakukan hal lainnya. Kansa, mungkin aku hanya berhalusinasi. Aku mendengar suara Alex memanggilku. Itu sangat tidak mungkin. Kans, aku merasa seseorang memegang bahuku. Seketika aku terduduk untuk melihat siapa yang melakukannya. Tenggorokanku kering. Orang yang selama beberapa minggu ini aku cari ada tepat di depan mataku. Penampilan Alex tidak seperti biasanya. Dulu dia sangat rapi. Rambut dan seragam rapi. Kali ini rambut Alex menjuntai acak-acakan. Baju seragamnya pun seperti itu. Dia tidak seperti Alex yang kukenal. Ada waktu? Ikut aku sebentar ya, ucapnya. Aku otomatis menganggukkan kepalaku dengan cepat. Dia tersenyum kecil. Bagaikan kerbau dicocok hidungnya, aku mengikuti Alex. Aku tidak peduli dengan pandangan teman-teman sekelas yang merasa heran. Alex membawaku ke belakang gedung sekolah.
Tempat yang sama ketika aku menangis karena mendapatkan nilai fisikaku jelek. Kami berdiri di sana bagaikan dua orang asing. Lama tidak berjumpa membuat kami seolah-olah asing berhadapan satu sama lain. Tiba-tiba Alek mengeluarkan sesuatu dalam sakunya dan mematikannya. Alek merokok. Aku menatapnya dengan terpana. Kenapa Alek merokok? Ada apa dengannya? Apa dia punya masalah? Aku ingin mengambil rokok itu dari tangannya. Kenapa bengong? Kaget ya lihat aku merokok. Dengan santai Alek mengembuskan asap rokok ke udara. Aku masih tidak bisa berkata-kata. Jangan kaget, aku masih Alek yang sama. Ujarnya tersenyum kecil. Bagaimana kabar Vian dan Alkas? Apa mereka sehat? Aku menganggukkan kepalaku secara spontan. Aku masih menatap Alex dengan tidak berkedip. Aku tidak akan membuang rokok ini meskipun kamu menatapku seperti itu. Alex tersenyum hambar. Aku tetap diam, menunggu dia menceritakan semuanya. Dia pasti punya masalah. Dia tidak mungkin berubah seperti ini bila tidak ada apa-apa. Ada cewek cakep nggak di sekolahmu? Tanyanya tiba-tiba. Hah? Aku melihat Alex semakin bingung. Cewek cantik? Ada nggak di kelasmu? Aku masih tidak menjawab. Benar-benar bingung dengan segala tingkah Alex. Kamu bingung ya? Aku sudah putus dengan dia. Jadi sekarang aku cowok bebas. Hehehe. Alex memasang tanda V menggunakan tangannya. Senyum pahit dan dipaksakan tampak sangat jelas terlihat di wajahnya. Alex benar-benar patah hati. Kenapa tidak jawab pertanyaanku? Ada cewek cantik gak di kelasmu? Aku butuh pacar nih. Seorang pria muda sepertiku tidak bisa lama-lama menjomblo. Alex masih asik menyedot rokoknya. Asap rokok tampak semakin menggepul di udara. Dia menatap sekitarnya dengan tatapan hampa. Tiba-tiba saja ia berbalik dan meraih bahuku. Atau kamu saja yang jadi pacarku? Bagaimana? Kamu setuju kan? Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.